Baik, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat mengerjakan tugas mata kuliah fisika statistik dalam materi ekipartisi energi. Baik, sebelum saya menyampaikan materi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lamria Borugalingging dengan NIM F1C321028 dari Prodi Fisika kelas R002. Video ini merupakan bentuk tugas dari mata kuliah Fisika Statistik dengan dosen pengampu Ibu Ulista Mutia Anggraini, SPD MSc. Baik, di sini saya akan langsung memaparkan materi mengenai ekipartisi energi, yaitu pada penurunan rumus pada bab 20, subbab 20.1 sampai dengan subbab 20.3. Nah, untuk yang pertama, ekipartisi energi. Bila energi partikel-partikel dalam suatu sistem berbentuk kuadrat dari koordinat posisi dan momentum sistem, maka setiap suku yang mengandung kuadrat tersebut akan berkontribusi terhadap energi rata-rata sebesar 1/2 kT. Nah, di mana T di sini adalah temperatur sistem. Kita masuk ke dalam subbab pertama, yaitu subbab 20.1. Nah, di sini kita melihat sebuah persamaan. Di sini kita melihat sebuah persamaan. EX sama dengan P kuadrat per 2M. Nah, ini merupakan bentuk umumnya dari energi. Nah, energi suatu partikel dapat berbentuk murni energi kinetik, misalnya dalam arah X. Kalau dia dalam arah X, ini, nah, di mana EX sama dengan P kuadrat X per 2M untuk arah X. Sedangkan untuk arah Y, dia adalah EY sama dengan P kuadrat Y per 2M untuk partikel dalam arah Y. Dan yang terakhir untuk arah Z sama dengan P kuadrat Z per 2M untuk partikel dalam arah Z. Nah, hal ini dapat pula berbentuk energi kinetik dan energi potensial. Misalnya pada osilator harmonik. Nah, kita dapat melihat pada osilator harmonik ini untuk arahnya di X, yaitu P kuadrat X per 2M ditambah 1/2 nu X kuadrat pada arah X. Ini merupakan osilator harmonik pada arah X. Sedangkan pada arah Y, sama saja, hanya saja di bawah variabelnya, yaitu P kuadrat Y per 2M ditambah 1/2 nu Y kuadrat. Dan yang terakhir untuk arah Z, yaitu sama dengan P kuadrat Z per 2M ditambah 1/2 nu Z kuadrat. Nah, ini merupakan osilator harmonik pada arah X, Y, dan juga Z. Selanjutnya, kita masuk dalam, kita melihat di sini. E itu sama dengan fungsi dari X, Y, Z, Px, Py, dan juga Pz. Sehingga kita melihat nih, E sama dengan P kuadrat X per 2M ditambah 1/2 nu X kuadrat ditambah P kuadrat Y per 2M ditambah 1/2 nu Y kuadrat ditambah P kuadrat Z per 2M ditambah 1/2 nu Z kuadrat. Hasil ini diperoleh
dari persamaan yang telah didapatkan sebelumnya, yaitu pada arah X, pada arah Y, dan juga pada arah Z. Nah, selanjutnya masuk dalam subbab 20.2, yaitu pada bagian rata-rata energi kinetik. Nah, dalam rata-rata energi kinetik ini, kita akan menghitung energi X. Nah, energi X, energi Y, dan juga energi Z dalam energi rata-ratanya. Nah, kita melihat untuk persamaan dalam arah X, yaitu integral dari gamma P kuadrat X per 2M eksponen pangkat min E per KT D gamma per integral dari gamma pangkat E pangkat min E per KT D gamma. Nah, di mana di sini D gammanya adalah dx dikali dy, dz, dpx, dpy, dan juga dpz. Maka kita dapat melihat untuk E dikurangi P kuadrat X per 2M. Dari hal ini, kita bisa menemukan untuk energi rata-rata pada energi kinetik untuk arah X, yaitu integral dari gamma pangkat eksponen pangkat min E dikurangi P kuadrat X per 2M per KT dV dikali dPy dikali dPz per E dikurangi P kuadrat kali X per 2M per KT dV dikali dPy dikali dPz. Nah, kedua hal ini dikali dengan integral dari min tak hingga menuju tak hingga dari P kuadrat X per 2M dikali eksponen pangkat min P kuadrat X per 2M KT dpx per integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari eksponen pangkat min P kuadrat X per 2M KT dpx. Nah, hal ini dapat disederhanakan yaitu integral dari gamma pangkat eksponen pangkat min E dikurang P kuadrat X per 2M per KT untuk dV dikali dPy dikali dPz per integral dari eksponen pangkat min E dikurang P kuadrat X per 2M per KT dV dikali dPy dan juga dikali dPz. Hal ini dikalikan dengan hal yang sama dengan perkalian sebelumnya dengan ini. Hal yang sama dikalikan, yaitu integral dari min tak hingga menuju tak hingga dari P kuadrat X per 2M dikali eksponen pangkat min P kuadrat X per 2M KT dpx per integral dari min tak hingga menuju tak hingga dari E pangkat min P kuadrat X per 2M KT dpx. Nah, kita bisa melihat untuk hasil dari rata-rata energi kinetik pada arah X. Selanjutnya, kita lakukan substitusi, di mana U kuadrat sama dengan P kuadrat X per 2M kali KT. Nah, kita lakukan substitusinya untuk rata-rata energi kinetik pada arah X sama dengan KT dikali integral dari min tak hingga menuju tak hingga untuk U kuadrat eksponen pangkat min U kuadrat DU per integral dari min tak hingga menuju tak hingga dari
eksponen pangkat min U kuadrat DU. Nah, lalu kenapa hal ini bisa berubah dari persamaan sebelumnya? Karena di sini tadi sudah disampaikan untuk U kuadrat itu sama dengan P kuadrat X per 2M KT. Nah, sehingga untuk nilai P kuadrat X per 2M KT kita gantikan dengan nilai U. Oke. Selanjutnya, hal ini dapat diselesaikan sehingga menghasilkan untuk energi rata-rata kinetik pada arah X sama dengan 1 per 2 KT. Nah, hal ini juga tentunya akan berlaku pada arah Y dan juga pada arah Z. Selanjutnya kita menggunakan integral parsial, yaitu integral dari min tak hingga menuju tak hingga dari U kuadrat eksponen pangkat min U kuadrat D U sama dengan 1 per 2 integral dari min tak hingga menuju tak hingga dari U eksponen pangkat min U kuadrat D dikali U kuadrat. Sehingga hal ini mendapatkan hasil yaitu min 1 per 2 U dikali eksponen pangkat min U kuadrat untuk batasnya yaitu U sama dengan min tak hingga dan tak hingga. Ditambah 1 per 2 integral dari min tak hingga menuju tak hingga dari eksponen pangkat min U kuadrat DU. Sehingga mendapatkan hasil 1 per 2 integral min tak hingga menuju tak hingga dari E pangkat min U kuadrat DU. Sehingga kita peroleh persamaan untuk energi kinetik pada arah Y dan juga pada arah Z. Untuk pada arah X-nya yaitu 1 per 2 KT, untuk arah Y yaitu 1 per 2 KT, dan juga pada arah Z 1 per 2 KT. Nah, selanjutnya kita masuk pada subbab yang terakhir, yaitu subbab 20.3 mengenai rata-rata energi potensial mirip pegas. Nah, bila partikel memiliki energi potensial yang bergantung posisi seperti dalam persamaan 20.2 tadi, maka rata-rata energi potensial dalam arah X dapat dicari. Nah, kita misalkan saja untuk arah X yaitu UX sama dengan 1 per 2 nu X kuadrat. Ini adalah sebuah persamaan untuk mencari rata-rata energi potensial mirip gas. Kita buat suku bebas terhadap X. Maka kita menemukan bahwa E dikurang 1 per 2 nu X kuadrat. Hal ini adalah hal yang telah dilakukan pada subbab kedua tadi. Subbab kedua. Nah, maka dapat kita peroleh bahwa UX rata-ratanya sama dengan integral dari gamma pangkat eksponen pangkat min E dikurangi nu X kuadrat per 2 per KT dikali dengan dV, PD, Y, dan juga dz per E dikurangi nu X kuadrat per 2 per KT. Sehingga hasil kita kalikan dengan integral dari min tak hingga menuju tak hingga untuk nu X kuadrat per 2 dikali eksponen pangkat min nu X kuadrat per 2 KT kali dx per integral dari min tak hingga menuju tak hingga dari eksponen pangkat min
mu x kuadrat per 2kt dx. Nah, hal ini dapat kita selesaikan. Berikut merupakan hasil penyelesaiannya, yaitu integral dari gamma pangkat eksponen pangkat min E dikurangi mu x kuadrat per 2 per kt untuk dv, pdy, dan juga dz per integral dari gamma di pangkat eksponen dari E dikurangi mu x kuadrat per 2 per kt untuk dv dikali pdy dan juga dz. Hal ini kita kalikan dengan hal yang sama seperti yang telah dilakukan semula, yaitu integral dari min tak hingga menuju tak hingga untuk mu x kuadrat per 2 eksponen pangkat min mu x kuadrat per 2 kt dx per integral dari min tak hingga menuju tak hingga dari eksponen pangkat min mu x kuadrat per 2 kt dikali dengan dx. Nah, selanjutnya kita memasukkan lagi untuk u kuadratnya sama dengan mu x kuadrat per 2 kt seperti yang telah dilakukan pada subbab sebelumnya. Kita lakukan pemisalan. Nah, maka kita temukan untuk rata-rata energi potensial mirip tugas ini pada arah x, yaitu kt dikali integral dari min tak hingga menuju tak hingga untuk u kuadrat dikali eksponen pangkat min u kuadrat du per integral dari min tak hingga menuju tak hingga untuk eksponen pangkat min u kuadrat du. Hal ini diselesaikan sehingga mendapatkan hasil yaitu 1/2 kt. Sama saja dengan subbab sebelumnya. Sehingga ketika kita lakukan penyelesaian dengan hal yang sama, maka kita akan menemukan hasil yaitu untuk mu x ya. Nah, ini y dan ini mu z, uz. Nah, kita menemukan untuk u y atau rata-rata pada arah y yaitu 1/2 kt, sedangkan rata-rata energi potensial itu pada arah z juga sama dengan 1/2 kt. Nah, dari hal ini kita telah menyelesaikan untuk subbab pertama, kedua, dan juga ketiga. Sehingga pembahasan kali ini mengenai tugas fisika statistik selesai. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari perkataan saya mohon diberi maaf. Saya akhiri dengan selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.